Ya, Anda masih menyaksikan Sapa Malang bersama saya Nadifa Rahma dan masih dengan Mas Henry dari ahli IT, jagoan hosting. Kita tadi sudah membahas banyak mengenai jenis-jenis virus begitu ya, Iya, ransomware, malware yang ternyata itulah penyebab dari peretasan data yang sempat kita dengar beritanya beberapa waktu lalu dan juga iya akhir-akhir betul. ini seperti itu. Nah, karena banyaknya potensi peretasan data, kebocoran data tersebut, mungkin bisa dijelaskan ya Mas Henry bagaimana apa yang harus kita lakukan dan juga apa yang harus kita hindari untuk menjaga data-data informasi pribadi kita, apalagi sekarang kita sebagai individu kan kita memakai aplikasi-aplikasi seperti itu, lalu juga ada undangan pernikahan Iya kemarin yang betul biasanya betul. diklik ternyata itu virus, lalu juga ada yang ternyata menyedot data-data pribadi dan juga rekening kita. Iya. Nah, seperti itu membedakannya bagaimana dan apa yang harus kita hindari, Mas Henry? Oke, terima kasih Mbak Nadifa. Jadi ya, memang kalau untuk keamanan ini berlaku untuk semua orang ya. Jadi bukan hanya tim IT saja, tim IT saja. Jadi kadang-kadang kita itu beranggapan bahwa keamanan itu menjadi tugasnya tim IT. Jadi orang-orang itu kalau dalam perusahaan itu kadang-kadang di lingkup bidang IT itu kan memang tugasnya memang melakukan pengamanan. Tapi kadang-kadang yang di bidang finance, yang mereka yang di finance atau mungkin di sales, mereka itu sama sekali kadang tidak memperhatikan keamanannya seperti apa. Jadi dipasrahkan ke yang tim IT kayak gitu. Nah, padahal itu salah satu ketika kita salah melakukan langkah, misalnya tim finance atau tim sales ini mendapatkan link-link tautan yang di situ mengandung ini ya apa trojan atau mungkin mengandung malware dan yang lain-lain. Nah, tanpa disadari mereka itu mendownload malware itu dan akhirnya itu membuat yang lainnya itu juga kena. Karena kan kalau dari ransomware atau malware itu juga mereka itu bisa menjangkiti komputer-komputer yang masih tergabung dalam perangkat. Jadi misalnya yang terkena adalah PC A, tapi itu bisa berkembang ke PC-PC yang lain seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan tadi bahwa password itu penting dan harus kita ganti secara berkala kayak gitu. Karena kalau kita ketahui proses brute force itu atau mungkin penebakan password itu mereka itu bekerja dengan cara pertama itu menebak password mulai dari yang simple, misalnya kayak admin 123 tadi sampai ke password yang sulit. Nah, kalau dalam keamanan data itu 99%-nya itu adalah kita mengamankan data. Sedangkan 1%-nya itu mungkin adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari kayak gitu, Mbak. Jadi dengan pengamanan 99% yang kita lakukan itu akan mencegah atau membuat proses hacking kita atau peretasan yang dilakukan itu menjadi lebih susah kayak gitu. Oke. Ya, jadi selain itu tadi, jadi kita juga harus misalnya kayak kita menemukan bahwa ada undangan-undangan yang di situ di share ke WhatsApp kayak gitu atau mungkin file-file lain yang sifatnya itu kayak itu memang asli kayak gitu ya, padahal itu bukan. Jadi yang harus kita ketahui bahwa file-file itu biasanya ada extensionnya. Jadi extension itu adalah yang berada di belakang program. Misalnya kayak kalau di Windows itu ada .exe, ada .pdf. Nah, di situ biasanya akan terlihat. Terus yang kedua, kita harus mengetahui juga apakah biasanya yang di situ yang melakukan sharing yang membuat kita itu susah itu adalah orang yang kita kenal itu melakukan sharing itu, misalnya kayak keluarga kita melakukan sharing itu. Nah, kita mungkin juga harus validasi terlebih dahulu sebelum melakukan klik informasi tersebut. Nah, jadi misalnya kayak ada undangan dari keluarga kita. Nah, di situ keluarga kita itu juga kita harus validasi terlebih dahulu apakah mereka itu mengirim undangan itu atau tidak kayak gitu. Dan kalau mereka itu memang tidak mengirim itu, jadi langkah yang harus kita lakukan, kita juga harus menginformasikan itu ke orang lain agar tidak ada orang lain itu yang mungkin terkena juga atau mungkin ikut menyebarkan informasi yang tidak sesuai itu kayak gitu, Mbak.
Oke, berarti memang banyak ya yang perlu kita sadari dan juga perlu kita lakukan untuk menghindari potensi-potensi kebocoran data, Iya, lalu juga betul. nanti merembet ke peretasan data. Iya. Seperti itu. Apalagi di era digital ini kita juga perlu untuk sadar dan juga mengetahui perlunya akan informasi pribadi kita dan juga data pribadi kita untuk dijaga seperti itu. Apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama, perlu tadi untuk melindungi data kita, data pribadi kita, yaitu untuk melakukan double encryption dan juga untuk rutin untuk mengganti password seperti itu. Apalagi selain itu untuk perusahaan tidak hanya mengandalkan tim IT saja yang menjaga data-data informasi perusahaan, tapi juga tim-tim lain karena juga akan menyebabkan ke tim-tim lain juga seperti itu ya Iya, untuk betul. peretasan data dan juga kebocoran data informasi tersebut. Nah, hal-hal kecil dan juga hal-hal sederhana tapi krusial tadi perlu kita sadari dan juga perlu kita lakukan untuk menjaga data dan informasi pribadi ataupun perusahaan kita. Nah, mungkin terima kasih Mas Iya. Henry, kita sudah ngobrol banyak masalah keamanan siber ya. Iya. Ternyata banyak juga yang perlu kita lakukan dan juga perlu kita hindari untuk menjaga informasi dan data pribadi kita agar tidak bocor. Dan semoga masyarakat dan juga perusahaan di sana juga semakin aware ya akan data pribadi dan juga sering melakukan pengamanan begitu ya, Iya, agar betul. tidak terjadi kemarin ya berita-berita kebocoran data dan peretasan data seperti Iya. itu. Terima kasih Mas Henry Iya, atas sama-sama. diskusinya. Nah, mungkin itu tadi diskusi kita tadi bersama Mas Henry, ahli IT dari Jagoan Hosting, menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Nadifa Rahma, mewakili tim redaksi yang bertugas. Berterima kasih atas perhatian Anda di Sapa Malang kali ini. Sampai jumpa.